Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Praktikum Fisika Dasar 1, Laboratorium Fisika Dasar. Di sini kita akan praktikum tentang gerak osilasi dan gerak jatuh bebas. Di sini kita akan membahas dari tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, tata cara praktikum, serta kita akan membahas pengolahan datanya. Pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum dari gerak osilasi ada dua. Yang pertama, memahami konsep gerak osilasi sederhana. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi setempat menggunakan gerak osilasi. Gerak jatuh bebas juga tujuannya ada dua. Yang pertama, memahami konsep gerak jatuh bebas dan percepatan gravitasi. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi setempat menggunakan gerak jatuh bebas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar teori. Dasar teori yang pertama dari gerak osilasi. Gerak osilasi itu apa sih? Nah, gerak osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Gerak osilasi dapat dijumpai pada banyak sistem fisika, antara lain sistem pegas, bandul fisis, dan bandul matematis. Persamaan untuk benda yang berosilasi diperoleh θ T sama dengan A cos omega T plus psi, di mana θ T adalah simpangan setiap saat, A adalah amplitudonya, omega adalah frekuensi sudut, dan psi adalah tetapan fasa. Dalam percobaan ini, kita mencari nilai percepatan gravitasi G setempat. Untuk itu, kita memerlukan dua pasang data periode T1 untuk jarak R1 dan periode T2 untuk jarak R2, di mana nilai G dapat dicari dengan memasukkan dua pasang data tersebut dengan persamaan ini. G sama dengan 4V kuadrat dikali R2 kuadrat min R1 kuadrat per T2 kuadrat kali R2 min T1 kuadrat dikali R1. Selanjutnya, kita akan membahas dasar teori tentang gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan lintasan vertikal yang memiliki percepatan konstan G dan kecepatan awal 0. Persamaan rumus GJB itu sendiri diperoleh dari persamaan posisi GLBB, di mana Xt dari GLBB ialah X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Sedangkan di GJB, karena V0-nya sama dengan 0 dan A sama dengan G, maka Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kenapa di GLBB X sedangkan di GJB Y? Karena di GLBB itu lintasannya horizontal, sedangkan di GJB kan lintasannya vertikal. Selanjutnya, Vt di GLBB ialah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Karena di GJB V0 sama dengan 0 dan A sama dengan G, kita ganti. V0 0 jadi 0 dong. Dan yang A dijadi G, berarti Vt kuadrat sama dengan 2GH. Selanjutnya yang terakhir, di GLBB Vt sama dengan V0 plus AT. Dan di GJB, Vt sama dengan G dikali T. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan saat praktikum. Gerak osilasi, kita memerlukan 4 alat dan bahan. Yang pertama, batang homogen berlubang. Yang ini batang homogen berlubang. Terus, beban pemberat. Beban pemberatnya yang ini ada 2. Tiang penyangga batang yang ini dan stopwatch. Stopwatch itu untuk menghitung periodenya. Selanjutnya ada di gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas pertama butuh tiang berskala yang ini, tiang dan dasar penyangga yang ini, magnet penempel dan bola logam. Magnet penempelnya ini, bola logamnya yang ini. Selanjutnya ada Morse key dan kabel penghubung. Ini Morse key, kabel penghubung yang ini.
Terus ada plat kontak yang ini, dan terakhir ada scalar counter. Scalar counter itu diperlukan untuk menghitung berapa sih waktu yang diperlukan untuk bola logam ini jatuh ke plat kontaknya. Jadi praktikum pertama ini tentang gerak osilasi. Nah, di sini ini yang dinamakan batang homogen berlubang. Ini beban pemberat, ini tiang penyangga batang dan juga stopwatch. Cara praktikumnya kan masing-masing ini punya lubang batang homogennya. Nah, ini jaraknya 14 cm, 28 cm dan juga 42 cm. Nah, kalau udah, kita akan melakukan gerak osilasi. Kita menghitung masing-masing 5 periode. Berapa sih waktu yang dibutuhkan? Ayo kita mulai. Yang pertama dari jarak 14 cm dulu ya. Kita tunggu sampai 3 periode dulu, soalnya dia masih punya gaya. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 14,44 detik. Kita hitung lagi sampai 3 kali. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 11,72 detik. Yang terakhir. 1, 2, 3. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dapat 14,22 detik. Ini udah yang jarak 14 cm. Sekarang kita ganti ke jarak yang 28 cm. Kita lakukan langkah seperti tadi, sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Didapat 11,12 detik. Kita ulangi langkahnya lagi. Oke. Oke, didapat 11,44 detik lagi. Yang terakhir ya. Detik. Ini yang jarak 28. Sekarang kita pindah ke yang jarak 42 cm. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dapat 10,35 detik. Kita mulai, cari lagi. 1, 2, 3. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 10,50 detik. Dan ini yang terakhir. 1,
data yang sudah didapat tadi. Oke, sekarang kita akan praktikum modul GJB atau gerak jatuh bebas. Sebelum praktikum, kita akan mengetahui alat yang digunakan apa saja. Yang pertama ada scalar counter. Nah, scalar counter itu untuk menentukan waktu yang dibutuhkan pada saat bolanya jatuh. Terus ada Morse key. Morse key buat apa? Morse key disambungkan untuk holding magnet. Dan ketika bola magnetnya ditempel di holding magnet, nah nanti akan jatuh ke plat kontak. Waktunya akan dicatat oleh scalar counter. Nah, selanjutnya ini ada tiang berskala. Tiang berskala untuk mengukur ketinggian si penempel magnetnya. Di sini kita akan menggunakan ketinggian 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Nah, di sini teman-teman lihat kan banyak kabel-kabel yang terhubung satu sama lain. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kabelan ini. Nah, start di scalar counter yang kutub positif dihubungkan ke Morse key slot 1 untuk membuat magnet di sekitar kumparan, sehingga ketika Morse key ditekan, bola pejal akan menempel di kumparannya. Sedangkan start yang negatif dihubungkan ke slot yang nomor 3, agar ketika Morse key ditekan, kumparan akan menghasilkan medan magnet, dan ketika Morse key-nya dilepas, kumparan tidak akan menghasilkan medan magnet. Kenapa nggak ditaruh di nomor 2? Nomor 2 itu kebalikannya dari nomor 3. Selanjutnya, stop di scalar counter yang positif dihubungkan ke positifnya plat kontak, yang negatif di negatifnya plat kontak. Ini dilakukan agar bola pejal pada saat mengenai plat kontak, scalar counter otomatis akan berhenti dan menunjukkan waktu jatuhnya bola pejal. Oke, selanjutnya kita akan mulai pengambilan datanya ya. Yang pertama, kita nyalakan dulu scalar counternya. Selanjutnya, kita nyalakan Morse key-nya. Nah, kalau udah, kita langsung ambil datanya. Pertama, ambil jarak yang 10 cm dulu. Kalau udah 10, kita tambahin 5, jadi 15, 20, dan yang terakhir 25. Oke, kita tempelkan bola pejalnya. Kita jalan dan dapat angkanya 0,167. Itu yang pertama. Yang kedua 0,150. Yang ketiga 0,157. Dan yang terakhir 0,159. Oke, selanjutnya yang kedua saya sudah membuat jaraknya 15 cm. Sama saja seperti percobaan yang pertama. Kita tempelkan bola pejalnya di kumparan. Kita lepas Morse key-nya. Waktunya jangan lupa dicatat ya. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Oke, selanjutnya yang jarak 20 cm. Sama ya. Langsung saja ambil datanya. Itu yang pertama. Selanjutnya ini data yang kedua dari ketinggian 20 cm ya. Ini data yang ketiga. Dan ini data yang keempat. Selanjutnya ini ketinggian terakhir, yaitu ketinggian 25 cm. Kita mulai aja ya. Ini data yang pertama. Ini data yang kedua. Ini data yang ketiga. Dan ini data yang keempat. Oke, sekian praktikum osilasi dan gerak jatuh bebasnya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.